Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan semangat belajar. Hari ini belajar lagi dengan Bu Deni. Kita akan mempelajari tema 8 subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota ini bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seluring itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah, anak-anak, apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas yaitu tentang seorang pemuda yang memiliki seruling ajaib dan bisa mengusir tikus di Kota Hamelin yang penuh dengan sampah. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Ya,
kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya bersih dan terhindar dari bahaya dan bencana. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Lalu temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Nah, setelah itu tuliskan hasilnya di bawah ini. Berdasarkan teks di atas. Nah, yang pertama yaitu kalimat dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Anak-anak juga harus betul dalam penulisannya ya. Ingat, di setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital dan dalam penulisan nama tempat awalnya juga menggunakan huruf kapital. 2. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Di sini ada nama kota Hamelin menggunakan huruf kapital. Hanya ya, Hamelin hanya menggunakan huruf kapital. 3. Pemuda itu bernama Satria. Satria adalah nama orang, sehingga S-nya menggunakan huruf kapital. 4. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Ingat, di setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. 5. Sejak saat itu penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Baik anak-anak, semoga anak-anak semakin paham ya tentang penulisan huruf kapital. Selanjutnya, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Berdasarkan teks di atas, apa tanggapanmu terhadap isi teks? Iya, perbuatan penduduk Hamelin yang suka membuang sampah di sembarangan tempat sangat tidak baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih, maka kita harus menjaga kebersihan. Contohnya, menyapu dan membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Di sini ada 6 gambar. Coba perhatikan gambar yang pertama. Apakah gambar ini menunjukkan kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan? No, tidak ya. Jadi kita silang. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Gambar ini sudah sangat jelas, yaitu menunjukkan
bekerja bakti menjaga kebersihan sehingga kita centang. Udin sedang membuang sampah, maka ini adalah perbuatan membersihkan lingkungan. Udin terpeleset, apakah ini menjaga kebersihan? Tidak, sehingga kita silang. Lihatlah, Udin, Siti dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan kelas, sehingga mereka sedang menjaga kebersihan. Jadi jawabannya kita centang. Selanjutnya, Udin sedang sholat berjamaah. Apakah ini menjaga kebersihan? Ya, bukan. Nah, selanjutnya, amati kembali gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ada para orang dewasa, bapak-bapak yang sedang membersihkan, sedangkan para ibu sedang menyiapkan makanan. Oke, mari kita baca. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dan keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. 3. Sikap saling membantu atau tolong-menolong. 4. Sikap saling solidaritas atau setia kawan. 5. Sikap hidup rukun. Dan 6. Sikap jujur. Jadi kita tidak boleh berbohong sehingga menimbulkan konflik. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru ingin bertanya, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Nah, Bu Guru yakin kalian pernah melakukannya. Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Nah, ceritakan dengan bahasa yang santun ya. Baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.